Learning Journal Minggu ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Learning Journal Minggu ke-9. Guys, sekarang udah Minggu ke-9 nih guys, karena kemarin di pertemuan ke-8 itu kita sudah mengadakan UTS. Jadi di video kali ini merupakan Learning Journal lanjutan di Minggu ke-9. Guys, sekarang udah gak kerasa udah Minggu ke-9 dan ini adalah Learning Journal Minggu ke-9. Dan seperti biasa, dalam video kali ini aku bakal menjelaskan apa aja sih yang aku dapetin di mata kuliah Teknik Produksi Film pertemuan ke-9. Jadi bagi kalian yang kepo dan mau tahu apa aja sih yang dipelajari dan disampaikan dalam pertemuan mata kuliah Teknik Produksi Film Minggu ke-9, tonton sampai habis ya. Nah, di minggu sebelumnya, di Learning Journal minggu ke-7, itu kan aku sudah menjelaskan mengenai bagaimana penulisan skenario, tapi dalam segi penulisannya, seperti format penulisannya, kemudian ada logika bahasa, rasional data, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini membahas mengenai teknik dalam penulisan skenario itu sendiri. Kalau kemarin kan format-formatnya, spasi, kemudian ada hurufnya. Nah, sekarang mengenai teknik apa aja nih yang kita harus perhatikan dan harus dikuasai oleh para sineas-sineas dalam penulisan skenario. Nah, jadi di pertemuan kali ini, seperti biasa kuliah itu dimulai berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6. Jadi di sini kelompok 6 menjelaskan mengenai jadi sebenarnya kita sebelum menulis sebuah skenario ada sebuah teknik yang perlu diperhatikan dan dikuasai oleh para sineas. Yang pertama yaitu adalah inti cerita. Inti cerita ini merupakan tahap awal untuk menentukan sebuah ceritanya gitu. Nah, inti cerita ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah skenario namanya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam inti cerita ini? Ada mulai dari plotnya, kemudian ada karakter utamanya, kemudian settingan, dan alur ceritanya gitu. Jadi inti cerita itu berisi seperti itu. Selanjutnya itu adalah sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah gambaran dari skenario atau ringkasan cerita gitu. Kemudian ada karakter. Nah, di sini karakter itu merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam skenario. Nah, apa aja biasanya digambarkan dalam karakter? Itu biasanya seperti meliputi nama perannya, kemudian ada jenis kelamin, usia, ciri-ciri, dan ciri-ciri fisiknya ya, sifat atau perilaku, pendidikannya, kebiasaan, hubungan dengan karakter, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah plot. Nah, tadi kan udah disinggung juga bahwa di dalam inti cerita itu ada plot. Nah, plot itu merupakan rangkaian cerita atau peristiwa yang disajikan secara visual, audio maupun visual dalam cerita gitu. Nah, di sini struktur plot itu lazim terdiri dari 3 babak, yaitu setup atau awal konfliknya nih, terus ada confrontation atau komplikasi masalahnya, kemudian ada resolutionnya atau penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Selanjutnya ada outline. Nah, outline itu adalah susunan urutan adegan per adegan secara rinci. Jadi dari adegan 1 ke adegan selanjutnya itu diurutkan gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa outline itu merupakan penjabaran dari plot gitu. Selanjutnya ada scene. Nah, scene ini adalah adegan artinya, atau disebut juga sebagai scene heading, merupakan informasi tentang adegan. Seperti di mana dan kapan. Jadi dia tuh menjelaskan mengenai lokasi adegan dan waktu adegan. Kayak misalnya adegan itu terjadi di sekolah. Kapannya pagi hari. Nah, itu masuk dalam scene headingnya gitu. Kemudian ada action. Nah, action di sini berarti aksi. Aksi ini adalah keterangan mengenai kejadian dalam setiap scene yang sedang direkam gitu. Jadi action itu merupakan sebuah kejadian yang terjadi pada scene itu gitu. Kemudian ada dialog dan parenthetical. Itu merupakan sebuah kalimat yang diucapkan oleh karakter dalam adegan. Dialog gitu adalah percakapan yang diucapkan oleh si pemain daripada
film gitu atau di dalam cerita. Nah, yang selanjutnya itu ada storyboard. Nah, nanti aku kasih contoh storyboard di sini, gambar storyboard. Jadi storyboard itu lebih ke rangkaian peristiwa yang dibuat dalam bentuk komik gitu, komik gambar. Jadi misalnya di sini ada gambar satu menunjukkan si pemain minum. Nah, di gambar selanjutnya digambarkan bahwa seorang pemain keluar dari kamar. Jadi kayak storyboard itu kayak gambaran kejadian yang dibikin dalam bentuk komik gitu. Nanti aku akan tunjukkan di sini contohnya. Selanjutnya itu adalah breakdown script. Nah, breakdown script ini adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai gitu. Jadi dia tuh biasanya tuh dituliskan dalam board gitu, jadi papan. Nah, itu ada tulisan di situ tuh isinya ada scene, kemudian ada cast atau pemainnya gitu, terus ada extracts, ada wardrobe-nya, make up, properti, dan lain sebagainya gitu. Jadi dibuat jadi gambar. Nanti aku akan tampilkan di sini contoh dari ini apa namanya, breakdown script. Jadi di situ tuh diuraikan gitu ya, diuraikan satu-satu gitu. Misalnya scene-nya tuh apa, terus pemainnya siapa, ada ekstraksinya enggak, ekstraksi itu penambah pemain tambahan. Nah ya, pemain tambahan, terus wardrobe-nya apa, kemudian make up-nya apa, properti yang digunakan apa. Jadi di table itu tuh diisi gitu per itemnya gitu. Itu namanya breakdown script. Nah, ada pula yang namanya breakdown budget. Nah, di dalam breakdown budget ini dia tuh biasanya produser tuh bertugas untuk merinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi film. Nah, isinya itu biasanya budget breakdown, estimasi budget itu untuk membuat film itu kita dapat dilihat melalui skrip, breakdown dan shooting schedule-nya yang telah kita susun gitu. Nah, biasanya itu isi dari si breakdown budget itu dia tuh bentuknya sama, mirip-mirip sama seperti breakdown script, cuman dia bentuknya table-table gitu. Isinya ada day date-nya, yaitu adalah kolom hari syutingnya. Day date itu syuting kapan, hari apa ditulis, terus scene-nya apa, terus cast atmosfernya yaitu berisi nama-nama pemain, mulai dari pemain utama sampai pemain figurannya. Kemudian ada properti, wardrobe-nya, make up-nya, itu semua dirinciin, terus dan lain sebagainya. Jadi mirip-mirip sih breakdown budget dengan breakdown script. Jadi dia benar-benar menyusun per item-item gitu. Jadi ketika scene di tag itu udah ada gambarannya gitu di dalam breakdownnya itu. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya itu adalah manajemen produksi. Nah, manage itu kan artinya mengatur, menyusun, merangkai gitu. Nah, jadi dalam manajemen produksi ini ada tahapan-tahapan dalam memproduksi sebuah film. Nah, ada 3, yaitu adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, di tahap praproduksi ini kita tuh adalah menentukan tema dan judulnya dulu terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan riset dan observasi, kemudian kita menuliskan skripnya dan menuliskan beberapa informasi yang memang dibutuhkan gitu. Itu pada tahap praproduksi. Nah, kemudian di tahap produksi kita mulai pada pengambilan gambar, mulai pada pengambilan suara, itu di tahap produksi. Kemudian di tahap pasca produksinya yaitu adalah proses editing daripada pengambilan gambar yang sudah kita lakukan di tahap produksi itu. Jadi kita menyatukan scene per scene-nya, kemudian kita masukkan backsound-nya, kita edit suaranya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada 3 tahap penting ya dalam memproduksi sebuah film, dan itu adalah sebuah penjelasan singkat dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai departemen dalam produksi film. Itu ada 2, ada departemen produksi dengan departemen penyutradaraan. Nah, kalau departemen produksi itu terdiri dari produser, kemudian ada eksekutif produser, associate producer, terus ada co-producer, line producer, unit production manager, kemudian ada marketing manager, ada manajer lokasi, kemudian ada manajer akuntan, PA, dan lain sebagainya. Itu di dalam departemen produksi ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah di dalam departemen
penyutradaraan. Nah, di dalam departemen penyutradaraan ini yang paling penting itu adalah sutradara. Kemudian ada asisten sutradara. Biasanya tuh sutradara tuh dia mempunyai beberapa asisten ya. Jadi ada 2 asisten sutradara 1 dan asisten sutradara 2. Kemudian ada apa sih namanya? Penulis skrip atau pencatat skrip. Kemudian ada skrip continuity, casting director, dan koordinator pemeran. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan minggu ke-9 mata kuliah teknik produksi film. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di learning journal selanjutnya.